Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, menggumuli kebenaran, belajar menggali secara utuh apa pesan Alkitab, bukan sekedar apa yang kita mau dari Alkitab, tetapi apa yang Alkitab katakan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 1-7 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Namun sebelum lanjut di dalam perenungan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berterima kasih untuk firman hidup yang mengajar-ajari kami akan kekayaan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan tolonglah supaya kami bisa melihat utuh apa yang menjadi pesan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 9, 1-7 saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Saudara-saudara, bacaan ini menarik. Kalau kita selusuri satu demi satu, ada fakta yang luar biasa yang diucapkan oleh Yesus menanggapi kata-kata daripada muridnya. Apa rupanya yang dikatakan murid-murid? Mereka bertemu orang yang buta sejak lahirnya, saudara yang kekasih. Pertanyaan mereka sederhana, "Guru, dosa siapakah sehingga anak itu buta? Orang tuanya kah? Berbuat sesuatu dosa lalu anaknya yang jadi buta? Atau memang anak ini kah berbawa dosa lalu memang lahirnya jadi semacam karma, jadi buta dan seterusnya?" Saudara-saudara, muncul pertanyaan menarik. Kenapa murid-murid bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Mengapa pertanyaan mereka dosa siapa? Saudara-saudara, pemikiran dualistik memang bertumbuh berkembang di kalangan orang-orang Yahudi. Pemikiran-pemikiran itu bertebaran kita lihat dan bagaimana Yesus meluruskannya. Dualistik pemikiran itu adalah kalau orang sehat itu berkat Tuhan, kalau sakit dikutuk Tuhan, kalau kaya diberkati Tuhan, kalau miskin dikutuk Tuhan. Itu dualistik. Pengaruh pikiran ini memang terus bergulir baik dari mulut para rabi, juga ketika orang-orang Israel mengalami pembuangan, berinteraksi dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang ada di sekitar mereka. Sama seperti gereja, saudara-saudara. Ada beberapa denominasi, bukan? Pasti berbeda-beda pahamnya. Begitu juga dengan para rabi di kala itu. Karena itu kalau kita membaca Alkitab, marilah kita baca lurus pesannya supaya kita mengerti utuh dan tidak terjebak di lubang yang sama. Jadi kita bisa melihat dengan jelas sekali bagaimana orang-orang Yahudi merasakan satu kecurigaan yang penuh. Bagaimana orang Yahudi melihat bahwa persoalan kebutaan adalah persoalan serius, persoalan dosa. Dan Yesus menjawab, "Bukan." Maka saudara-saudara dengan jelas kalau coba dengan segera kita menghubungkan, oh dia sakit karena kutukan, oh dia sakit karena dosa. Betapa berbedanya kita dengan Tuhan Yesus, bukan? Anak itu buta sejak lahir. Murid-murid berpikir seperti kebanyakan orang berpikir, ini dosa. Yesus bilang, bukan. Entahlah,
kalau orang berani berbeda dengan Yesus, tetapi saya tidak. Saya akan percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya bukan pelawan Yesus dan saya bukan anti Kristus. Clear. Penting untuk dimengerti. Apakah anak ini buta sejak lahir karena dosa orang tuanya atau dosa anak itu? Yesus menjawab, bukan. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak itu. Lalu mengapa anak itu buta sejak lahir? Supaya Tuhan dipermuliakan. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik supaya Tuhan dipermuliakan. Sakit mempunyai berbagai latar belakang. Karena itu jangan mudah menyimpulkan. Orang bisa sakit karena dosa, bisa. Orang kerasukan setan karena dosa, bisa. Kena kutuk oleh Tuhan juga bisa. Siapa bilang tidak? Tetapi bukan itu satu-satunya alasan kenapa orang sakit. Paulus sakit untuk memuliakan Tuhan kan. Bentuk pengujian, pengupgradean imannya. Karena dianggap sudah layak dan kuat. Ada orang yang sakit karena sudah tua. Sudah makin suntuk umurnya. Makin tua dia. Sakit, wajar, namanya juga tua. Ada sakit karena struktur fisiknya. Misalnya orang tertabrak mobil, lalu memberi efek sakit di dalam tubuhnya. Bukan saja tulang patah, tetapi kemudian muncul efek yang lainnya. Mungkin menghantam sistem sarafnya. Ada banyak masalah sakit. Tapi ada sakit juga yang Anda bikin sendiri. Makan tidak tepat waktu, tidur tidak beraturan, ya sakit. Jangan setan yang diusir Anda yang begadang. Jangan setan yang diusir Anda yang terlambat makan. Kan lucu setengah mati. Jadi sakit ada beberapa aspek. Iya. Bisa karena iblis atau karena dosa? Bisa. Bisa sakit karena sebetulnya Tuhan mau menguji dia? Bisa. Itu Paulus. Bisa tidak orang sakit karena tua? Bisa. Bisa orang sakit karena kecelakaan? Bisa. Bisa nggak orang sakit karena ulah sendiri? Bisa. Udah 5 bukan? Dan yang pertama, sampai 5 itu sudah cukup jelas. Dan tambah 1, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah itu terjadi pada anak sejak lahir. Tabrakan tidak, mau terkutuk setan apa? Mengapa Tuhan terdengar kejam? Ingin dipermuliakan dalam sakit penyakit? Mari kita jujur saja saudara. Terlalu banyak orang yang lahir cacat membuat kita tercengang karena semangat mereka lebih hebat dari kita. Pikirkan baik-baik kalimat itu. Dengan mudah kita lihat. Cuma ambisi nafsu kita memang kelewatan. Menginginkan gairah yang hanya mau menyenangkan diri. Dan itu menjadi celaka yang sangat menakutkan. Nah jadi saya pikir di dalam bagian seperti ini. Pergumulan pemikiran akan kebenaran itu harus betul-betul kita pahami dengan utuh. Supaya kita jangan terjebak pada tempat yang salah. Lalu menempatkan diri secara salah. Akan berakibat mengerikan dalam kehidupan ini. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Pemahaman itu mesti diluruskan dulu. Bagaimana orang sakit tidak melulu hanya karena dosa. Celakalah mereka yang membuat vonis setiap orang sakit karena dosa. Yesus tidak pernah mengajar itu. Lihat-lihat kasusnya. Tetapi juga bukan tidak ada orang sakit karena dosa. Ada. Itu ketika Tuhan berkenan menegur atau menghajar dia. Tapi ada orang sakit karena dicintai Tuhan. Mau upgrade imannya, itu Paulus lagi-lagi saya ingat. Tetapi anak ini sejak lahir buta. Mana mungkin upgrade iman? Uang baru lahir sudah buta. Maka jawabannya jelas. Tuhan mau dipermuliakan. Kelak kemudian anak ini berjalan dalam kebutaan usia. Maka kita akan bilang, waduh anak itu buta sampai kemudian dia menjadi orang yang tidak berdaya. Lalu dia mulai mengemis, meminta-minta. Ironis. Tidak jelas kemudian berapa lama berjalan itu dalam kehidupannya. Tetapi jelas bahwa sejak lahirnya ia buta. Dan jelas dia sudah cukup dewasa. Karena itu yang dikatakan orang tuanya. Maka dia sudah bukan lagi anak-anak saudara. Artinya ada belasan puluhan tahun ia mengalami kebutaan. Dan itu mengerikan. Dan itu menakutkan. Ia sudah dewasa. Sampai dewasanya buta. Mungkin saudara akan bilang, oke Tuhan dipermuliakan, tapi kenapa saya buta? Sebelum saya lanjut, izinkan saya mengingatkan kita cerita dari Fanny Crosby. Seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Lahir lalu mempunyai masalah dalam penglihatan,
Sejak baby mengalami kebutaan karena malpraktek dari seorang yang mengaku dokter, ternyata memang pernah kuliah tapi tidak pernah lulus. Maka sejak masa kecilnya ia mengalami kebutaan. Orang tuanya mendidik sedemikian rupa. Beruntunglah orang tua ini tidak ketemu dengan pengkhotbah yang bilang ini dosa dan terkutuk. Mereka tahu betul cinta Tuhan. Mereka betul tahu bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dan mereka sangat mencintai Tuhan. Orang tua itu mendidik Fanny. Dan Fanny hanya bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Sepanjang hayatnya, ia menciptakan 8.000 lagu-lagu rohani. 6.000 sangat terkenal. Ku berbahagia, yakin teguh, itu lagunya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bagaimana semangat di dalam nada lagu itu tidak menunjukkan seorang yang buta, yang pesimis terhadap kehidupan, tetapi optimis. Dan kita tidak menduga kalau penciptanya orang buta sejak anak-anak, bukan? Satu waktu dia di dalam wawancara dikatakan, Fanny, misal apabila Tuhan memberimu hidup satu kali lagi, apa yang kau minta? Maka Fanny dengan tegas menjawab, aku akan meminta tetap terlahir buta. Hanya satu yang aku perlu, dicintai Tuhanku dan mencintai Dia. Ini orang beriman yang menemukan kesejatian iman. Itu iman. Iman bukan mau memuaskan diri. Iman bukan cuma sekedar dapat apa yang kita ingini. Itu ambisi diri. Itu ambisi yang tidak terkendali. Itu ambisi yang tidak bertepi. Kita mesti berjuang, harus menggapai posisi tertinggi yang mungkin. Harus sebagai tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan beri. 5 talenta jadi 10. Supaya apa? Supaya lebih banyak menolong, lebih banyak menolong, lebih banyak lagi menolong dan bersaksi. Bukan kumpul banyak lalu punya banyak, nikmati gaya hidup banyak. Apa itu? Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, kekristenan diuji untuk menemukan keutuhan hidup yang luar biasa. Tidak ada hal yang bisa menghalangi orang beriman menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak kebutaan. Fanny mewujudkannya. Maka, tidakkah bisa kita berkata, aduh sayang ya Fanny buta. Salah. Luar biasa ya. Fanny buta Tuhan pakai loh. Wah, Tuhan bikin dia jadi hebat setengah mati. Banyak orang tidak buta tidak cipta lagu sebanyak Fanny. Cobalah pikirkan saudaraku. It's the true story. Berapa tahun lampau. Ini juga sama. Oleh karena itu, anak yang buta sejak lahirnya ini bukan malapetaka. Sehingga ada titik yang memang berjalan dari waktu ke waktu membuat tanda tanya. Kenapa, sampai tibalah. Ketika kemudian dia bertemu dengan Yesus dan Yesus menawarkan kepadanya sebuah kesembuhan yang luar biasa. Bagaimana Yesus datang dan mengatakan sesuatu yang sangat hebat. Maka dia mengatakan apa? Kepada murid-muridnya. Guru, dosakah dia atau orang tuanya? Tidak, supaya Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang datang malam, di mana seorang pun tidak lagi dapat bekerja. Bisnis kita menjalankan apa yang Tuhan katakan. Maka saudara menjadi sangat menarik. Kerjakanlah itu dan ajarlah kebenaran. Artinya begini, ini bukan soal buta melihat dulu, tetapi bagaimana memahami kebutaan yang berjalan bertahun-tahun. Ternyata orang itu tidak ditinggal Tuhan. Itu secara sakit penyakit. Secara ekonomi juga miris. Bagaimana orang itu secara ekonomi adalah miskin? Karena dia pengemis. Jadi tidak ada kebanggaan sama sekali, bukan? Sudah sakit, buta, pengemis pula lagi. Tetapi Tuhan pelihara dia, yes. Pahamilah pemeliharaan Tuhan tidak sama dengan engkau selalu sehat walafiat, lalu punya segala apa yang kau inginkan. No, sekalipun Tuhan bisa memberi itu. Tuhan Maha Kaya. Tapi marilah belajar berdoa, ini aku ya Tuhan, pakailah aku seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu di hidupku seperti apa yang jadi ketetapan. Itu iman. Bukan apa maumu lalu Tuhan suruh mengikuti. Itu bukan orang beriman. Itu okult. Itu ilmu.
Di mana orang bisa bikin apa yang dia mau supaya dia bisa dapatkan. Daun nangka jadi uang. Miskin jadi kaya. Gampang. Bim salah bim. Jadilah seorang Kristen yang pemenang dan jangan pecundang. Karena itu apapun yang menjadi deritamu, apapun yang menjadi sakitmu, bukan menjadi persoalan terlalu serius. Hadapi. Tuhan mau apa? Itu yang perlu dimengerti. Lakoni dan mainkan peran itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan. Bahkan sebaliknya, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dihidupi oleh kebenaran firman hidup itu. Tidakkah itu menyenangkan? Inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakoni apa yang menjadi Tuhan itu mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menarik. Lalu dikatakan selagi hari masih siang, ayo kita mengerjakan pekerjaan kita. Menarik saudaraku, apa yang dikerjakannya? Lalu dikatakan sesudah semuanya dia meludah ke tanah, mengaduknya dengan tanah. Apa ludah itu? Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata, pergilah. Basuhlah dirimu. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi tidak lazim bukan? Bagaimana Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah. Itu kan jadi jorok kesannya bukan? Lalu memoleskan kepada mata orang itu. Saudara tidak perlu berpikir terlalu jauh. Tanah itu apa? Air ludah itu apa? Kalau diaduk jadi apa? Karena ini bukan soal chemical, saudara. Oke? Apapun yang dilakukan Yesus hanyalah sebuah tindakan simbolik. Yang mau mengingatkan kepada gereja Tuhan, yang mau mengingatkan kepada semua orang Kristen. Semua orang percaya. 1001 cara Tuhan bisa menyembuhkan siapapun dalam kehendaknya. Tidak ada satu cara dan jangan melegalitas satu cara dan memutlakkan pasti begini. Kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan manusia yang ditunggangi setan. Hati-hati. Pekerjaan Tuhan terlalu kaya. Engkau sedang sakit di rumah, engkau bisa berdoa kepada Tuhan dan menghadap. Kalau Tuhan mau engkau sembuh itu urusan kecil. Tapi kalau belum sembuh, belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin engkau sedang dihajar untuk mengerti cintanya, pemeliharaannya, bergantung pada dia. Mengapa tidak? Ya, lebih bagus kita terluka di pelukan Tuhan daripada kaya jaya lari kemana-mana tetapi jauh dari Tuhan. Itu berbahaya. Nah, jadi kembali kepada orang buta tadi. Ludah, tanah dioles, ditaruh di dalam, dioles di matanya. Jorok, bukan itu kesannya. Ludah itu mengandung ini dan itu. Ada kimia ini dan itu. Tidak perlu, ada enzim ini itu. Tidak perlu saudara memikirkan itu. Karena taruh ludahmu ke tanah apa? Iya, kau taruh ke mata orang buta lalu sembuh. Bisa dimaki-maki orang satu kampung kita ya. Apa urusannya tanah? Oh, tanah begini dan begitu. Tidak. Lagi-lagi saya hanya mau mengatakan, itu tindakan simbolik yang mau mengingatkan. Yesus bisa menyembuhkan orang dengan 1001 cara. Tidak ada satu cara. Satu orang tidak jalan, dia suruh bangkit, jalan, pergilah. Satu lagi tidak bertemu, lalu dia bilang, pulanglah kepada seorang kepala pengawal yang bekerja di kerajaan Roma. Lalu dia pulang, hambanya yang sakit sudah sembuh di rumah. Ada seorang anak juga begitu. Tapi ada juga seorang perempuan pendarahan memegang jubah Yesus. Sampai setahun sembuh. Ada orang disembuhkan tanpa pernah mengenal Yesus. Itu kolam Bethesda. Ketika tanya, loh kenapa kamu mengangkat tilam hari Sabat? Ada yang sembuhkan aku, siapa? Nggak tahu. Dia tidak kenal Yesus. Jadi jangan membuat satu aturan-aturan main. Kau harus sungguh-sungguh percaya, harus begini, harus begitu. Nggak ada urusannya. Kesembuhan adalah belas kasihan dan anugerah. Ada waktu dia bilang, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Iman seperti apa? Iman yang percaya kepada kuasa Tuhan. Maka kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Dia percaya pada apa yang Tuhan lakukan. Dan orang-orang seperti ini mengalami pergumulan kehidupan dan bertumbuh. Tetapi bukan karena imanmu lalu kau bisa menyembuhkan dirimu. Karena imanmu kuat kau bisa sembuh. No. Ada 10 orang kusta. 10 sembuh. Cuma 1 yang balik dan beriman. 9 tidak beriman sama sekali. Tapi dapat kesembuhan. Dapat. Hati-hati. Hati-hati. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan apa yang kau butuhkan.
Dan dia lebih tahu dari engkau apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka orang ini sembuh dengan ludah dan tanah. Tapi itu bukan metode penyembuhan. Tapi tindakan simbolik Tuhan bisa menyembuhkan dengan sejuta cara. Apapun, bagaimanapun. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan bisa lakukan apapun. Bahkan di ketiadaan. Gak ada ini, gak ada itu, gak ada apa-apa. 5.000 orang makan emang ada apa? Gak ada apa-apa. Tetapi mereka makan. Jadi saya pikir ini menjadi pemikiran-pemikiran serius. Yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Berjalan dalam hari-hari kita. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu ketika kemudian orang ini disuruh ke Siloam, basuhlah matamu, pergi ke sana. Lalu dia pergi ya untuk membasuh dirinya, khususnya dengan mukanya itu di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Maka taulah kemudian kita, kalimat ini memberi kesan mendalam. Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah dirimu. Sesudah dia basuh dirinya, dia melek, dia melihat. Kemana dia pergi? Ke kolam Siloam. Apa artinya? Dicatat yang diutus. Artinya mau mengatakan orang itu pergi dengan apa? Dengan percaya pada apa yang Tuhan katakan. Air ludah dan tanahnya yang Tuhan taruh di matanya. Disuruh Tuhan Yesus dia ke kolam Siloam dan dia pergi. Dibersihkannya dirinya dan dia sembuh. Dia melek. Dia menjadi saksi dan dia bersaksi. Tapi tolong, jangan bilang karena buta melek baru bisa bersaksi. Kalau buta tetap buta tidak bisa bersaksi, salah lagi. Fanny Crosby buta tetap buta. Janda miskin, miskin tetap miskin. Bersaksi. Jadi jangan salah menempatkan saudaraku. Jadi apapun situasi kita, kondisi kita, kita haruslah menjadi orang yang percaya. Yang pergi kemanapun, bersaksi dimanapun tentang Tuhan yang besar itu. Dan orang yang buta sejak lahirnya ini, dia pergi dan menjadi saksi Kristus itu. Dia diutus. Untuk apa? Persis seperti yang Yesus katakan di atas. Bukan dosa bapaknya, emaknya, bukan dosa dia, tapi apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Maka ketika supaya Tuhan dipermuliakan, mengertilah kita ketika dia sembuh disuruh ke Siloam, yang diutus. Sebagai yang diutus itulah dia mempermuliakan Tuhan. Nanti dialog berikut kita lihat. Semua orang pada kaget. Bukankah dia yang buta dan suka mengemis itu, kok sekarang melek? Belum lagi orang-orang Yahudi yang memang selalu ribut terus menerus. Apa saja mereka ribut, ya. Mereka geger. Kenapa orang ini matanya bisa melek? Tidak mungkin karena Yesus. Dan mereka ingin menghabisi segala sesuatu dengan mendewa-dewakan hari Sabat. Padahal ada yang lebih besar dari hari Sabat, ya Yesus Kristus sendiri. Saya pikir semangat itu selalu muncul dalam tiap zaman. Orang-orang model Farisi pun selalu muncul. Sehingga ini mengkultuskan hari, mengkultuskan ritual, mengabaikan cinta kasih yang justru lebih besar dari semuanya. Ingat, lakukan satu, yang lain jangan diabaikan. Semua harus komprehensif, semua harus holistik, balance, seimbang. Maka kembali kepada perenungan kita. Si buta itu sembuh karena air, ludah, dan tanah. Tapi ingat, air, ludah, dan tanah bukan obat untuk bisa menyembuhkan orang buta. Itu hanya tindakan simbolik dari Yesus untuk mengingatkan 1001 cara bisa dia punya untuk menolong banyak orang. Yesus tidak pernah kehabisan cara, tidak pernah kehabisan ide untuk menolong. Dia Tuhan yang hidup. Maka tidak jadi penting apa, di mana, situasi seperti apa yang kau hadapi. Tapi penting bagaimana engkau hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, berjalan dalam Dia. Itu yang perlu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di pergumulan seperti inilah iman kita itu harus dibangun. Mungkin engkau sedang sakit di rumah. Bukan saja sehari, seminggu, sebulan, sudah bertahun-tahun. Mungkin engkau sedang kecewa. Mungkin engkau sedang drop, lalu mulai bertanya, why God? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Mungkin itu orang yang kau kasihi. Kau sudah berbuat segala sesuatu demi Tuhan yang hidup. Ada banyak pesan Tuhan pada kita. Saya tidak tahu apa situasi saudara-saudaraku.
Tapi ingat satu kalimat ini. Tidak pernah Tuhan meninggalkan engkau. Kesesakan kesulitan hidup orang percaya. Kesesakan kesulitan hidup orang yang melayani Tuhan. Ada pesan luar biasa di sana. Yang menjadi penting, tangkap. Dan jangan kehilangan pesan itu. Inilah yang seharusnya kita pikirkan di dalam keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan kita. Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana memainkan peran hidup yang sesungguhnya. Sehingga hidup kita menyenangkan hatinya. Bukankah itu indah saudara-saudaraku? Camkanlah, pikirkanlah, lakonilah, jalankanlah. Maka bahagialah hidupmu. Bahagialah hari-harimu. Ingat, sampai dewasa, sejak lahirnya, orang itu buta. Nanti kalau saudara lihat bagian ke bawah lagi, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, engkau ini lahir melek, tapi tidak bisa lihat kebenaran. Berbahagialah orang ini, lahir buta, tetapi dia bisa melihat kebenaran. Alangkah bahagianya, hei kau orang-orang Yahudi Farisi, yang selalu merasa diri suci, hebat, yang bulak-balik, merasa diri paling luar biasa, paling berhak ke surga. Kau memalukan, harusnya kau lahir buta supaya bisa melihat kebenaran. Miris ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya pikir ini menjadi bagian penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Maka ini akan menolong kita makin memahami kebenaran itu dengan utuh. Jangan mengurung pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dalam ambisi kita yang salah. Jangan terus menjengkal segala sesuatu dan menyimpulkan ini begini, ini begini, ini begini, begini, ini begini, begini. Nanti dulu. Pekerjaan Tuhan terlalu hebat dan terlalu luar biasa. Berbahagialah engkau kalau engkau mengenal kebenaran itu. Berbahagialah engkau kalau terus berjalan di jalannya. Hidup dalam harap padanya. Ingat, orang buta sejak lahir sepertinya kehilangan harapan. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan. Air dan ludah bukan satu alat yang mengandung khasiat untuk menyembuhkan. Tapi hanya simbolik tindakan Kristus bisa menyembuhkan dari apapun. Dan dia mempunyai 1001 cara apapun. Dan jangan engkau memutlakkan itu. Lalu kau lakukan itu dengan harapan bisa terjadi seperti yang terjadi di masa Yesus. No. Yesus bekerja dengan sejuta karya. Cukup engkau berdoa dalam ketulusan. Dan dia akan menjawab. Tetapi ketika ada penderitaan dan kesulitan, ingat. Dia sedang melukismu. Temukan pemaknaan itu dalam kebenaran yang utuh. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk terus merenungkan kebenaran itu utuh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hidup yang boleh kami renungkan. Kuatkan, sadarkan kami untuk menerima tiap ketetapan Tuhan. Tak melangkah salah, tapi terus berjalan tepat arah seturut dengan kehendak. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah iman kami hanya terpatri kepadamu, Tuhan yang hidup. Amin. Saudara yang kekasih, sampai di sini pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristiani ini. Selalu ingatkan, di dalam batin kita, apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Jangan lupa dan jangan marah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Tapi kitalah yang seringkali kurang mampu memahaminya. Shalom, sampai bertemu.